Adil Kak Talino, baju ramin Kak Sarga, basengat Kak Jubata, arus, tutunya tiup, akal nyak minum. Perkenalkan, nama saya Marteo Rizky. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Untan. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara dan menceritakan terkait 3 jenis perkawinan yang ada di subsuku Dayak Pandu yang bertepatan di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Pak. Saya sudah bersama narasumber saya yang akan saya wawancarai terkait jenis perkawinan yang ada di subsuku Dayak Pandu. Yaitu ada 3 jenis ya perkawinan yang ada di subsuku Dayak Pandu. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Pak. Selamat pagi, saya Pak Ahmad Haris, asal dari Dusun Kontas. Sekarang saya dipercayakan oleh masyarakat sebagai Ketua Adat Desa Maju Pria. Nah, untuk usianya sekarang berapa Pak? Sekarang Bapak berusia 54 tahun pada tanggal 15 Mei ini nanti. Oh ya, wah, untuk pekerjaan sehari-harinya? Pekerjaan Bapak kebun atau petani sehari-harinya. Oh ya begitu. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan sesi wawancara atau menceritakan salah satu tradisi perkawinan yang ada di subsuku Dayak Pandu, yaitu ada 3 jenis, dan tentunya pada kesempatan kali ini menggunakan bahasa dari subsuku Dayak Pandu sendiri. Baik, langsung saja Pak. Yang pertama, apa yang menjadi sejarah atau latar belakang dari perkawinan yang ada di subsuku Dayak Pandu ini? Baik, buat pencerita manihnya wa subsuku Pandu itu harus diberlakukan deh acara pengantin atau pernikahan secara adat dan budaya, karena mengingat latar belakang budaya adat mana di Pandu itu memang sejak sini akhir saya mula ini memang jadi diwariskan koni mana generasi selanjutnya koni wajib harus dilakukan, karena mengingat masa itu memanglah kearifan lokal mana suku Pandu ini di pertama sebagai gambaran budaya ini kenapa deh, karena memang mana harus siap ini akhir mana saya mula. Adapun masalah pengantin suku Pandu itu khususnya aku Kontas dan Desa Maju Karya itu memang terbagi tahu tahap. Iya. Nah, di pertama ini pengantin jodi, kalau bahasa kami ini adalah pengantin yang menurut kemampuannya dimelaksanakannya dia kemampuan, silakan saja terbatas undangan, terbatas oni ada takoy dinya pestanya mengenai masalah jani, siap dan sebagainya. Nah, di urutan kedua ini adalah ngida banyu buat membantu di Pandu itu ini adalah terbatas koni dilawat tekunan dihadir koni keluarga atau acaranya di mengadakan pengantin ini nya oni ada tagap diketahui jadi masyarakat kita ompuknya angan mengenai hobik taka nyin mak depan nyin mak ngida banyu khusus kontes itu paling main 100 kilo jani, 100 kilo jani kurang lebih juta putoka mau mana. Nah, sedangkan pengantin jauh di jis ini kilo batas jani, kudu kemampuannya di gaudi pengaudinya. Nah, dan terakhir tahu tahap aja tahunya adalah mutahanas. Mutahanas ini diberlakukan pada saatnya tunangan atau bupinte kan bawa anak panunya, ini langsung dilakukan secara mutahanas. Ini adalah penjelasan si pengusaha konigo warga, konigo pengurus di hadir atau terlibat seribu sete walau mampunya menjelaskan bahwa pengodi nyanyin atau acara nyanyin hanya kitnyin di kemampuannya di pengodi, tapi dalam tahu tingkat pelaksanaannya meskipun berbeda-beda secara finansial atau ongkosnya, tapi arti dan maknanya tujuannya sama. Ini adalah melegalkan pengodi sama gue cade di bawah melawat nggak bisa bertamak bisa membina rumah tangga penjauhi. Hanya mungkin ini bisa Pak jelaskan mengenai tata cara pengantin goni suku Dok Pandu. Dia pun acara-acara dibikin memang
adat budaya mak suku Pandu itu memang masih dilestarikan, terutama hukum adat, kebudayaan dibikin. Jadi setelah dok tahu arti sejarah dan latar belakang perkawinan di Dewa subsuku Dayak Pandu, tentu dok mengetahui tujuan dari pernikahan di Dewa subsuku Dayak Pandu ini ya dok, melestarikan adat budaya di si Dewa nenek moyang dok kami semula saya. Selanjutnya kami sekon pak terkait jenis-jenis perkawinan Wak subsuku Dayak Pandu ini kan deh tahu jenis lah. Ini membedakan dan bagaimana mak pengantinnya waki tata cara mak ngido baginya waki tata cara dan mak mau tangannya waki tata cara. Baik, langsung jadi jelasan pak. Jadi makanya ucapkan terima kasih. Haji pun kita sampaikan bahwasannya suku Pandu itu memang terutama desa Maju Karya nih tahu macam caranya kami ada melegalkan atau meresmikan pengadil atau pengantin. Nah, pertama adalah pengantin jodi. Pengantin jodi ini pengantin dibatasi baik pun segi acara, segi makan minum, dibatasi. Acara pengantin itu objek tahapan-tahapan di lengkodi, terutama mau deh acara bersani, deh ompak kubaya, deh nomar, dengan deh daun bisat, beserta dehnya doma. Ini acara pengantin jodi ini dilakukan. Nomor itu adalah manggil cilik piongku, tamu undangan dengan mangkuk dan balani moni kini asuk pesta mencicipi ompak kebaya disiapkan oleh di mungkin modi atau di hajatan. Adik lupa lagi di acara ngajar ini adalah petua-petua di si kepalanya muntu pihak keluarga ataupun pengurus ampu di Oni ada tadi sampaikan koni mempelai di pengantin pada ingin menjadi bekal bola dia ke depan membina rumah tangga. Maksudnya di acara lagi acara main bisa antara di buka pasak keluarga di onaan oni berjodoh ini memang acara pengantin jodi atau kan di bombu bukan. Nah, sedangkan yang tahap kedua ini adalah ngidau banyu. Acara ngidau banyu itu pun kita sampaikan bahwasannya paling mai disiapkan khusus sama untuk ngidau itu kan memang tradisi yang paling adalah jani. Nah, paling mai 110 jani ini akan diketahui mengidau banyu ini sidik biaku. Jadi kita lawak ni kita mau ni acaranya di hajatan hanya menyaksikan acara rekodi pada ini. Acara yang banyak itu masih di acara ini ada ngajar cadi ini masih dilakukan meskipun lama untuk ombak kebaya, lama untuk besani, lama untuk ini ada bisa goma ini gitu mak di acara ngidau banyu ini pun dilakukan secara ini ada ringkas maya ya. Jadi kita bagi kita secara ini ada tanya mutarangas mak bawa dari Pandu ini adalah misal deh acara tunangan antara keluarga Tinju udah punya anak budok bisa atau keluarga budok sama anak budok. Nah, masih acara tunangan ini, masih acara bukisin ini langsung mulai ini ada terpengusaha orang pada warga hadir. Bahwasanya pengodi atau acara keluarganya itu hanya kita mau tangan kidonya pesta kidonya dokter haji patron prepan ini acara mau tangan secara sangat praktis tapi dijelas itu fungsi baik mau tangan baik ngidau banyu baik mati jadi adalah sama fungsi makna secara adat dan budaya. Nah, mungkin hanya ini bisa disampaikan mengenai masalah pengantin betis mungkin yang diketahui generasi di bawah Jawa Padi dan adat budaya itu main guna di depannya.
pada Pak. Selanjutnya kan sebelum dele jelas kau di dok sini terkait pengajaran di ngajak oni dan bersanding ya. Pada proses bersandingnya kan go pengajaran di minyak kau ni nyadi kawet atau nyadi nikahnya. Nah, boleh cerita oni aja pengajaran di minyak salah satu atau lebih 2 atau 3 juga boleh diceritakan Waki pengajarannya. Jadi mungkin mengenai masalah di ngajar dan batis mungkin adalah merupakan yang datang si yang mutu ini cari-cari di bawah melawat masalah ngajar ini kurang lebih kan nyawa tata cara nikah secara gereja atau agama ini diajarkan oleh pastor para narasumber jadi kurang lebih dengan di Lampung. Nah sedangkan Lampung itu sangat menitik beratkan kalau ini adat dan budaya masalah aja. Nah macam dia jadi melawan itu harus minta hati peraturan di Dewa Lampung. Kalau ini kebijakan RT, Ustaz, Najah, Abu Sunut dengan tata krama di secara adat budaya ini memang harus dipatuhi oleh cadel DJ mau melawat menjadi dianggap mutu. Baik sih penjelasan di Jeleduk Ngopik Artis bukan mengetahui jenis-jenis pernikahannya bagaimana tradisi jangan membedakan nyanyiin salah satu tertarik wa telinga ngopiknya bahwasanya kompak kebaya wa pernikahan. Nah boleh dijelaskan sih kompak kebaya dan modis ya harus kompak kebayanya di wa pernikahan. Jadi baik, terima kasih. Itu Om akan menjelaskan kenapa acara pengantin hidup Lampung khususnya suku Panu itu di Bangkubaya. Nah, karena memang hidup suku Dayak Panu terutamanya sejak si ini moyang hidup Amis memang acara pengantin ini menjadi syarat utama pengantin ini adalah jani dan opak. Nah, jadi mari jani dan opak ini melakukan acara adat pengantin dan adat bikin memangin. Nah, Bangkoto Bangkubaya ini menandakan bahwasannya kewajibannya di kewajiban ini menyediakan opang kebaya karena memang opang ini menjadi salah satu syarat ya dari pengantin ini. Nah, opang kebaya itu biasanya opang diimplementasikan sukiak sawah, kotek sawah bahkan dari sumur mengenai di pengantinnya opang. Jadi semakin mutu opang ini ya semakin abdul lah acara menurutnya mula saya dan koordinasi itu. Jadi opang kebaya tuh jarak memaki pas waktu dihajatkan main jauh hari sebelum di kegiatan pengantin ini Pak Nuk Cadeni biasanya menyiapkan opangnya mungkin opang kebaya. Nah, inilah makanya acara pengantin di Panu khususnya desa Menikah itu memang wajib deh opang kebaya. Oh jadi waknya dan kompak kebaya di lainnya ini sebagai kompak di bawah berarti harus kompak di jemutu. Jadi si penjelasan di Pak Jelas Hati untuk mengetahui tentang tata cara dan perbedaan pernikahan di Dewa Suku Dayak Pandunya. Itu kami sehingga kodimpak dalam pernikahannya suatu saat bukan si permintaan kita kalau memang kehendak perceraian dalam pernikahan bahwasanya perceraiannya apakah melalui tata cara di sebelum melakukan pernikahan kan di 3 jenis caranya apakah dalam adat perceraiannya di pembedaannya juga. Jadi baik, terima kasih. Mengenai adat perceraian itu memang tidak beda karena si 3 cara pernikahan atau pengantin jenis memang berbeda cara tapi makna dan tujuannya adalah sama. Nah, adapun adat perceraian itu misalnya desa Solo atau dari itu kira beda adat sama si tahu jadi mungkin ini diketahui bahwa adat cara itu sama tidak membedakan meskipun cara pengantin ini berbeda-beda. Baik, nyadok tahu kan maknya ada syaratnya kudung ukuran atau biayanya adat syaratnya mak pengantin Pak. Jadi adat syarat murni yang udah antara pasangan pengantin dari Dayak ini tidak masalah dalam arti kata hanya dikatakan bahasa mengatakan kata itu kalau mengambil masih jodoh. Nah, ini ada dasar sama. Nah, di pertama ini ada cara tahu tail ada sulap
ingin mak memang deh karena ada satu dan lain hal adat pemotat yang dilakukan OCD mengatakan badong jemegi maksudnya mak cari di bawah melam tu jadi hona ada deh kenapa penara hona yang ada sekali main gitu nah inilah adat cara mau pada bukan kecuali alat proses salah ditanya terjadi hal-hal di diinginkan bikin untuk daun sampai ikan ini akan timbul adat-adat dibikin seluruh adat cara yang menambahkan konik nari atau pihak ayuk melakukan hal-hal di Indonesia. Baik mak, waktu mak dihitungnya duit ini kira-kira kudu ada syaratnya di daya Pandu. Jadi mak nominal duit ini misal ada syarat murni mak dari ayuk kido masalah atau dan lain sebagainya belum ada tahu tailnya itu kan perincian diminatkan uang kurang lebih kalau di tidak dari atau tidak ayo ada pun mak diharapkan kalau ada motat kalau di mak memikir soal duit karena tahu tail jadi 12 juta ngasih ada setail main yang tahu kalau di sekitar 14 sampai 15 juta ada mak diminatkan diberikan oleh duit ini sedangkan ini item dong ini namanya jani mangkuk komang kompak dan sebagainya ini memang terperinci deh kami rumah dong. Baik itu inilah tadi salah satu kebudayaan pernikahan mulai dari pernikahan jenis pernikahan sampai bahwasanya mak deh perceraian pernikahan ini dok jih tahu bagaimana tradisi dan kebudayaan di suku Dayak Pandu. Paling terakhir tuh kalau kami Pak terkait penjelasan secara panjang lebar artis terkait kebudayaan atau jenis-jenis pernikahan di suku Dayak Pandu. Terakhir tuh oni pesan dan nilainya mana generasi muda terhadap salah satu kebudayaan, salah satunya tradisi pernikahan di suku Dayak Pandu. Jadi baik, terima kasih seperti DJ Bapak sampaikan awal lagi kenapa harus pernikahan secara adat dan budaya. Mau sampaikan bahwasannya seluruh acara nikah secara agama, nikah secara negara atau kekerasan sipil ini adalah di awal nikah secara budaya atau secara adat. Kenapa ini terjadi? Karena jauh sebelum merdeka di Jedego negara, jauh sebelum Dego, orang ada tanya agama budaya adat memang jadi sejak sini akhir mula sebelum negara, sebelum merdeka, sebelum agama mau diperintah. Ini makanya adat budaya memang khusus di itu terutama orang Sultan memang jadi tiat maka wajib menghargai, menghormati. Inilah salah satu pesan pada generasi muda, generasi di Mongol Bapak Haji, kenapa budaya adat perlu dilestarikan. Memang sejak awal dia semuanya bahwa betul lah ditiat nanti, jadi Mame itu menghargai hidup masih lagi sendiri. Diperlukan memang deh hal-hal di dalam tanda kutip membedakan adat budaya itu untuk agama dengan negara. Tetapi adat budaya khusus tidak khusus bukan itu memang kido bertentangan dengan undang-undang negara, kido bertentangan dengan agama. Jadi sebelum menikahkan secara agama wajib melakukan budaya UPT hanya sebagai bahan ada pastor atau pastor bahwa dari itu dia bisa minta secara adat budaya ngaju maknya nikah gereja agama inilah sebagai dasar budaya itu memang ada budaya ini dalam dasar sebelum itu dibikin jadi om berharap kepala generasi muda agar tahu memahami bahwa itu perlu dilestarikan budaya karena budaya itu bertentangan dengan agama dengan negara. Jadi mungkin hanya ini bisa disampaikan yang kepala adat mau ketahui, jadi mereka pagi dia bisa menghargai dan menghormati serta melaksanakan adat dan budaya di Doi terutama suku Anu dan desa Majikarya khususnya. Iya.
Baiklah, untuk wawancara di Lekun lakukan dengan Pak Natalis. Tentu banyak sekali informasi tentang kearifan lokal budaya di Tauk Ledok minyak, di Tauk Ledok lestarikan kok di generasi-generasi berikutnya, terutama nyado pada generasi momul. Tentunya adat budaya dok itu merupakan identitas dok, diwajib Ledok melestarikan. Baik, sekian video edukasi yang dapat saya berikan terkait kebudayaan yang ada di subsuku Dayak Panu. Harapannya dengan melalui video ini kita dapat melestarikan kebudayaan Dayak, terutama kebudayaan Dayak Panu kepada generasi berikutnya. Sekalian saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.